Welcome back to my channel. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas 10 hal yang akan istri rasa kalau tinggal bersama mertua, khususnya di India. Setelah menikah, pasti tak semua wanita yang bisa beruntung tinggal di rumah sendiri bersama suaminya. Namun beberapa wanita terkadang dia harus terpaksa tinggal bersama mertuanya dengan berbagai alasan. Mertua semestinya menjadi pihak kedua setelah orang tua sendiri yang bisa memandu kita menjadi istri yang baik dengan rumah tangga yang harmonis. Namun ada banyak juga wanita yang tidak beruntung karena mendapatkan mertua yang kurang mendukung kelanggengan rumah tangga anaknya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita bahas, tidak ada kebebasan dalam bersuara. Di sini maksudnya tidak ada kebebasan dalam bersuara kalau kita tinggal bersama mertua, bagaimanapun mertua adalah orang asing atau orang lain dalam rumah tangga kita. Pasti sedikit banyaknya kehadiran mereka membuat kebebasan kita menjadi sedikit terganggu. Nah, yang kedua, pengeluaran lebih rumit. Di sini cenderungnya kepada keuangan. Tak semua suami istri yang membicarakan dari awal berapa jumlah uang yang harus diserahkan kepada mertua untuk membantunya. Dan beberapa jumlah tersebut seharusnya kan didiskusikan lebih awal gitu. Tapi beberapa mertua, berapapun yang dikasih oleh anaknya, kadang mereka tidak bersyukur dan masih menyetir keuangan dari anaknya, sehingga timbullah perdebatan antara istri dan anaknya. Nah, yang ketiga yaitu membatasi gerak-gerik kita sebagai suami istri. Di sini maksudnya membatasi gerak-gerik itu pasti suatu hari kita ingin merasa malas-malasan, dimana pada hari tersebut kita biasanya bangun kesiangan karena ada mertua, jadi kita terpaksa harus bangun pagi untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sudah menanti. Apalagi pekerjaan itu kalau kita tinggal sama mertua, pekerjaan itu terasa tak akan ada henti-hentinya. Nah, yang keempat yaitu kehidupan yang selalu diatur oleh mertua. Kehidupan yang selalu diatur oleh mertua di sini contohnya peraturan sehari-hari. Peraturan sehari-hari yang ada di rumah pasti tidak terlepas dari campur tangan mereka. Misalnya dalam segi kebersihan, dalam segi kerapian, dalam segi keuangan, dalam segi tata cara dan sebagainya. Dan yang kelima itu perbedaan cara mengasuh anak. Di sini contohnya pasti anak kita malas makan karena banyak mengkonsumsi permen. Jadi sang mertua ini selalu menuruti kehendak cucunya dan memberi permen-permen kepada cucunya. Dia memikir hanya kebahagiaan cucunya dan dia tidak tahu kalau yang dia beri itu berdampak tidak baik untuk selera makan anak. Nah, yang keenam, suka membanding-bandingkan menantu dengan yang lainnya. Di sini maksudnya suka membanding-bandingkan menantu dengan yang lainnya. Contohnya mertua yang sering menjadi orang yang menekan habis kepercayaan dari menantunya. Kadang kebanyakan mertua yang melakukan ini dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu akan membuat menantunya cenderung menjadi lebih buruk dan hanya menekan rasa kepercayaan dirinya saja. Nah, yang ketujuh itu suka mengontrol kebersihan dalam rumah. Biasanya kita punya anak kecil di rumah dan wajarlah kan kalau rumah itu berantakan, itu adalah hal yang biasa. Namun sebagian mertua dia tidak menerima dan dia menginginkan rumahnya selalu bersih. Nah, yang kedelapan yaitu nggak boleh diam ya, atau cerewet. Nah, kecerewetan mertua perempuan dan laki-laki kesenangannya adalah berceramah. Segala sesuatu yang sering membuat menantu menjadi tertekan. Mendengarkan apa yang dia bicarakan saja sudah melelahkan, bukan?
apalagi melaksanakan semua hal yang dia komentari terhadap kita. Itu akan membuat kita menjadi lebih tertekan. Dan next, yang ke-9 yaitu segan tampak sehabis bangun. Segan tampak sehabis mandi pagi, maksudnya di sini ya isu memang kerap dialami oleh para istri, apalagi istri itu yang istri pemalu ya, yang biasanya kalau yang mempunyai kamar mandi itu satu untuk seisi keluarga, biasa itulah yang dialami oleh istri. Dia mesti akan merasa malu terlihat rambutnya tuh basah di pagi hari. Akan lebih baiknya kalau dalam rumah tuh ada suami dan istri saja tanpa ada orang lain atau mertua. Nah, yang ke-10 yaitu selalu dihantui oleh rasa was-was dan rasa takut. Nah, di sini maksudnya karena sikap ibu mertua yang selalu ikut campur dalam soal rumah tangga, akhirnya menantu punya rasa takut dan trauma soal karena banyak hal yang harus didengarkannya setiap hari. Perasaan tertekan yang luar biasa biasanya dialami oleh istri yang mempunyai mertua yang selalu bising, dan ini akan berdampak pada kesehatan fisik menantu. Menjadi menantu baik bukanlah hal yang mudah yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Nah, itulah teman-teman 10 hal yang akan terjadi kalau istri tinggal bersama mertua. Dan ini kerap banyak dialami oleh perempuan-perempuan yang ada di India.